Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang remaja perempuan bernama Mira, berusia 15 tahun, duduk di bangku kelas 2 SMP. Sehari-hari, ia membantu ibunya, Bu Sumi, seorang janda yang bekerja mencuci pakaian tetangga demi bertahan hidup. Rumah mereka sederhana, dinding papan mulai rapuh, atap seng bocor di sana-sini. Tapi di balik kesederhanaan itu, tersimpan tekad besar seorang anak untuk terus belajar dan membanggakan ibunya. Setiap pagi, sebelum berangkat ke sekolah, Mira sudah sibuk menimba air dari sumur. Ember-ember besar berisi pakaian kotor menumpuk di halaman belakang rumah. "Mira, tolong bilaskan yang ini ya. Ibu mau antar cucian ke rumah Buati dulu," ucap Bu Sumi dengan senyum lelah. "Baik, Bu," jawab Mira. Tangannya yang kecil mulai mengucek kain-kain berat dengan sabun cuci murah. Air dingin menggigit kulitnya, tapi dia tetap sabar. Setelah selesai, ia cepat-cepat mandi dan berlari ke sekolah sambil membawa buku yang sebagian sudah lecek. Di kelas, Mira duduk paling depan, walau seragamnya pudar dan sepatunya tambal sulam. Semangatnya untuk belajar tak pernah luntur. Ia sering dipuji guru karena rajin bertanya dan mengerjakan PR tepat waktu. Sore hari, ketika anak-anak lain bermain atau menonton televisi, Mira kembali membantu ibunya mencuci. Tangannya kasar, kuku-kukunya menghitam karena deterjen. Kadang saat mencuci, pikirannya melayang ke pelajaran di sekolah. Ia sering membaca catatan pelajaran di sela-sela waktu. Mencuci buku diletakkan di atas ember, halaman terlipat, terkena percikan air sabun. Bu Sumi sering merasa iba. "Nak, kamu istirahat dulu. Ibu kuat kok." Mira tersenyum. Kalau Mira bantu, pekerjaan ibu cepat selesai. Lagi pula, Mira masih mau belajar nanti malam. Setiap malam, setelah makan nasi dengan lauk tempe goreng, Mira belajar di bawah cahaya lampu kecil yang redup. Ia berjanji dalam hati, suatu hari nanti ia ingin membahagiakan ibunya, supaya tak perlu lagi mencuci pakaian orang lain. Di sekolah, tidak semua teman bisa memahami perjuangan Mira. Ada beberapa yang mengejek. Itu anak tukang cuci, bajunya bau sabun." Mira hanya tersenyum menahan sedih. Ia tahu, marah hanya akan membuat hatinya semakin berat. Namun guru wali kelasnya, Bu Rini, memperhatikan kegigihan Mira. Suatu hari, setelah kelas usai, Bu Rini menghampirinya. "Mira, kamu anak yang luar biasa. Ibu lihat kamu selalu berusaha keras. Jangan pernah malu dengan pekerjaan ibumu. Itu pekerjaan mulia." Kata-kata itu seperti cahaya yang menyalakan semangat baru di dada Mira. Sejak hari itu, ia belajar lebih giat lagi, membuktikan bahwa kemiskinan bukan alasan untuk menyerah. Musim hujan tiba. Air sering menggenang di halaman rumah mereka. Cucian sulit kering, pelanggan pun mulai berkurang. Penghasilan Bu Sumi menurun drastis. Kadang mereka hanya makan nasi dengan garam dan teh manis hangat. Suatu malam, saat listrik padam, Bu Sumi menangis pelan. "Mira, ibu takut kamu gak bisa lanjut sekolah." Mira menggenggam tangan ibunya. "Mira gak apa-apa, Bu. Mira bisa bantu ibu lebih banyak lagi. Yang penting, jangan sedih." Keesokan harinya, Mira mulai membantu mengambil cucian dari rumah ke rumah. Ia menenteng ember besar sambil tersenyum pada setiap pelanggan. Di dalam hatinya, ia hanya ingin satu hal, bisa tetap sekolah. Di sekolah, diumumkan ada lomba menulis kisah inspiratif tingkat kota. Mira langsung tertarik. Ia menulis kisah sederhana
berjudul Tangan Ibu yang Harum. Sabun, tulisan itu menceritakan perjuangan ibunya mencuci pakaian tanpa kenal lelah. Beberapa minggu kemudian, hasil lomba diumumkan. Nama Mira tidak masuk dalam daftar pemenang. Sekilas, ia kecewa. Tapi ketika ia pulang, ibunya menatapnya dengan bangga. Walau nggak menang, ibu bangga kamu berani mencoba. Itu yang penting. Mira tersenyum, menatap langit senja. Dalam hatinya, ia berjanji, suatu saat ia pasti bisa mengangkat martabat ibunya. Beberapa hari kemudian, tubuh Bu Sumi mulai melemah. Batuknya tak kunjung reda dan tangannya sering gemetar. Tapi ia tetap memaksakan diri mencuci. Kalau ibu berhenti, nanti uang dari mana, Nak? Katanya. Mira mulai cemas. Ia mencoba menggantikan sebagian pekerjaan ibunya, tapi kekuatannya terbatas. Ia sering begadang belajar, lalu pagi-pagi membantu mencuci sebelum sekolah. Badannya mulai letih, tapi tekadnya tetap keras. Suatu hari, guru-gurunya memanggil Mira. Kami tahu keadaan kamu, Mira, kata Bu Rini lembut. Kami akan bantu supaya kamu bisa terus sekolah. Mira terkejut dan menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. Ia tak menyangka perjuangannya diam-diam diperhatikan. Namun meski bantuan datang, cobaan belum berhenti. Kondisi ibunya semakin parah dan pekerjaan mencuci tak bisa lagi dikerjakan sekuat dulu. Mira mulai bingung antara menjaga ibunya atau tetap bersekolah. Malam itu, Mira duduk di samping ranjang kecil tempat ibunya berbaring. Napas ibunya terdengar berat, diselingi batuk kering yang menusuk hati. Bu, besok Mira nggak sekolah dulu ya. Mira mau bantu cuci pakaian Bu Rini dan Bu Sulastri. Katanya mereka butuh bantuan, ucap Mira lirih sambil memegangi tangan ibunya. Sang ibu membuka mata perlahan, tersenyum lemah. Nak, kamu jangan berhenti sekolah hanya karena ibu sakit. Mira menggigit bibirnya. Ia tahu betapa penting sekolah baginya, tapi juga tahu tak ada obat tanpa uang. Malam itu, ia menatap dinding bambu yang mulai retak, seolah sedang menimbang masa depan. Antara cita-cita dan kasih sayang, ia memilih ibunya dulu. Subuh berikutnya, saat kampung masih diselimuti kabut, Mira sudah berada di rumah tetangganya. Tangannya cekatan memeras kain, menyikat noda membandel, hingga air sabun memutih di ujung jemarinya. Di sela-sela mencuci, ia sesekali menengadah ke langit pagi, berdoa dalam diam. Setiap upah ia simpan di kaleng kecil di bawah tempat tidur ruang untuk membeli obat ibunya. Ketika teman-teman sebayanya pergi ke sekolah, Mira hanya bisa melambai dari kejauhan, menutupi rasa rindu belajar dengan senyuman kecil. Hari itu, Mira berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membeli obat di warung. Ia menggenggam beberapa lembar uang lusuh, berjalan cepat ke toko kecil di ujung kampung. Pak, ini obat batuk yang kemarin ya? Suaranya lembut tapi mantap. Pemilik warung tersenyum iba. Iya, Nak Mira, kamu anak yang hebat. Jarang sekali anak seumurmu mau berjuang seperti ini. Mira tersenyum malu. Buat ibu, Pak, biar cepat sembuh. Malamnya, ia menyuapkan air dan obat dengan hati-hati. Sang ibu menatap putrinya, matanya berkaca-kaca. Doa ibu, Nak, semoga hidupmu nanti gak sesulit ini. Selepas mencuci, Mira duduk di tepi sungai kecil di belakang rumah. Ia mencelupkan tangan ke air dingin, membiarkan bayangan matahari sore menari di permukaan. Ia memejamkan mata, membayangkan masa depan di mana ibunya bisa sehat,
dan mereka punya warung kecil sendiri. Tapi angin sore membawa kenyataan lain nuang. Yang didapat hari ini hanya cukup untuk makan malam. Ia menarik napas panjang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting ibu bisa minum obat lagi, bisiknya. Suatu pagi, seorang guru datang ke rumah Mira. Mira, kamu jarang masuk sekolah ya? Ibu guru dan teman-temanmu kangen. Mira menunduk. Tangannya masih penuh sabun. Ibu sakit, Bu. Mira bantu cuci baju dulu, biar bisa beli obat. Guru itu terdiam, lalu berkata pelan, sekolah sedang adakan program bantuan. Ibu akan bantu ajukan namamu. Kamu jangan berhenti belajar ya. Air mata Mira menetes tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kali, ia merasa tidak sendirian dalam perjuangan itu. Hujan turun deras malam itu. Atap bocor menetes di atas ember plastik. Di samping ibunya yang tertidur, Mira duduk memegangi buku pelajaran yang sudah kusam. Ia membaca pelan-pelan sambil berdoa dalam hati agar ibunya cepat sembuh. Setiap tetes air hujan terasa seperti irama kesabaran yang menemaninya bertahan. Meski tubuh lelah dan mata berat, ia terus belajar karena ia tahu pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari lingkaran susah ini. Pagi berikutnya, matahari muncul dari balik pepohonan dengan cahaya lembut. Ibunya mulai bisa duduk dan tersenyum lebih cerah. Mira yang baru saja selesai menjemur pakaian, menatap wajah ibunya dengan haru. Bu, Mira janji, suatu hari nanti Mira bakal bikin ibu gak perlu kerja lagi. Sang ibu mengusap kepala putrinya dengan lembut. Ibu tahu nak, kamu anak yang kuat. Mereka berdua tersenyum dalam diam. Di luar, suara ayam dan angin pagi seolah ikut, menyaksikan dua jiwa yang sedang berjuang tanpa keluh. Hari itu, Mira datang ke sekolah setelah sekian lama tak hadir karena merawat ibunya. Seragamnya sudah mulai pudar, tasnya sobek di sisi, tapi semangatnya masih utuh. Begitu masuk kelas, teman-temannya sempat berbisik. Ada yang memandang iba, ada pula yang menatap heran karena gadis yang rajin mencuci pakaian tetangga itu masih berani bermimpi. Guru wali kelasnya, Bu Ratna, tersenyum melihat kedatangan Mira. Selamat datang kembali. Nak, ibu tahu kamu tak mudah menyerah, katanya lembut. Mira menunduk, menahan haru. Ia hanya menjawab pelan, saya ingin tetap belajar, Bu, demi ibu di rumah. Sejak hari itu, Mira mulai menata waktu. Pagi berangkat sekolah, siang membantu ibunya dan mencuci pakaian. Malam, belajar di bawah cahaya lampu minyak. Suatu hari, sekolah mengadakan lomba menulis cerita bertema orang yang paling menginspirasimu. Mira menulis dengan hati tentang perjuangan ibunya yang tak pernah menyerah meski sakit. Ia menulis hingga larut malam dengan tangan basah sabun dan mata yang berat menahan kantuk. Seminggu kemudian, pengumuman lomba tiba. Semua murid berkumpul di aula kecil. Ketika nama Mira disebut sebagai juara pertama tingkat kabupaten, seluruh ruangan hening sejenak sebelum tepuk tangan bergemuruh. Bu Ratna meneteskan air mata haru, sementara Mira hanya terdiam, seakan tak percaya. Tulisanmu membuat banyak orang menangis. Mira, kau tidak hanya berprestasi, kau menginspirasi, ucap kepala sekolah. Kabar kemenangan itu sampai ke telinga seorang jurnalis lokal yang sedang membuat liputan tentang anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu. Ia datang ke rumah Mira, rumah sederhana, berdinding bambu, dengan tumpukan ember dan pakaian bersih di sisi halaman. Saat diwawancarai,
Mira berkata pelan. Saya hanya ingin ibu sembuh. Semua yang saya lakukan karena saya ingin membahagiakannya. Berita itu viral di media sosial lokal. Banyak yang tersentuh dengan kisah Mira dan ibunya yang berjuang dari bawah. Beberapa hari kemudian, datang seseorang ke rumah mereka. Seorang pengusaha laundry yang tinggal di kota sebelah. Saya baca berita tentang kalian. Kalau berkenan, saya ingin membantu. Katanya ramah. Ia menawarkan pekerjaan tetap untuk Ibu Mira di laundry miliknya dengan tempat tinggal yang lebih layak. Tak hanya itu, Mira juga ditawari beasiswa penuh hingga SMA. Bahkan dibantu untuk les tambahan agar bisa melanjutkan ke universitas. Air mata tumpah di pipi keduanya. Ibu Mira memeluk anaknya erat. Tuhan mendengar doa kita, nak, bisiknya dengan suara bergetar. Beberapa bulan berlalu. Kini Mira dan ibunya pindah ke rumah kontrakan kecil di dekat tempat kerja barunya. Mira tetap rajin sekolah dan membantu ibunya setelah pulang. Ia belajar dengan giat karena kini ada banyak orang yang percaya padanya. Motor-motor lewat di depan rumah. Langit sore berwarna keemasan. Dan tawa Mira terdengar setiap kali ia membantu pelanggan ibunya menimbang cucian. Dulu tangannya kasar karena sabun, sekarang tangannya sama, tapi membawa harapan yang lebih besar. Beberapa tahun kemudian, Mira berhasil lulus dengan nilai terbaik. Ia diterima di universitas negeri dengan jurusan pendidikan. Seperti cita-citanya dulu, ingin menjadi guru agar bisa membantu anak-anak seperti dirinya. Di acara kelulusan SMA, ia berdiri di depan mikrofon, menatap para guru dan teman-temannya. Dulu, tangan saya hanya tahu mencuci pakaian, tapi dari tangan itu saya belajar bahwa kerja keras dan cinta bisa mengubah nasib siapapun, katanya sambil menatap ibunya yang kini duduk di barisan depan. Tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Mira menatap ke langit biru. Di matanya terpantul kenangan perjuangan dan rasa syukur. Motor tua yang dulu ia gunakan mengantar cucian kini digantikan dengan harapan baru, dan tangan kecil itu kini benar-benar membawa perubahan besar.